saya rasa dunia mahasiswa itu bukanlah dunia santai, karena dunia mahasiswa itu dunia penggembleman, dunia proses untuk membentuk potensi-potensi diri. Iya betul. Nah, Nggak ada yang gampang. selama jadi anak muda nggak boleh berpikir yang gampang-gampang aja ya, yang instan-instan aja lah. Nggak menantang begitu kok. Nggak menantang kalau nggak ada bebannya, berarti tidak siap untuk ini. Tidak siap untuk berkembang kalau tidak ada bebannya. Ya. Kuliah di bawah 4 tahun ya? Iya. Kurang dari 4 tahun. Kurang 3 tahun 6 bulan. Dengan IPK 4,0 ya? Iya, alhamdulillah 4,0. Nah, kalau misalnya ya, ada dapat suatu asumsi yang mengatakan bahwa selesai itu bukan di waktu yang cepat, tapi selesai itu di waktu yang tepat. Asumsi ini biasanya dijadikan suatu pembenaran atau wacana bagi teman-teman yang mungkin periode kelulusannya itu di atas 4 tahun. Nah, menyikapi hal itu menurut Ade gimana? Kalau saya persoalan mau lulus tepat waktu, lambat ataupun cepat itu kan tergantung orangnya masing-masing. Kalau memang belum waktunya dia bisa lulus, mungkin kan kita tidak bisa juga menghakimi dia kenapa lambat lulus. Mungkin terganggu secara finansial atau dia memiliki ini masalah mental. Kan tidak semua orang latar belakang ininya sama. Dan kebetulan saya berada di waktu yang tepat, bisa alhamdulillah secara finansial bisa lulus di waktu tersebut, dan juga skripsi bisa selesai dan secara mental juga baik waktu itu. Jadi tidak ada sih masalah kalau misalnya mau lambat atau cepat, karena setiap orang itu ada waktunya sendiri begitu Kak. Ada waktunya sendiri dia bisa lulus. Nah, menarik ini. Apakah memang untuk menyelesaikan studi itu harus dibutuhkan finansial yang mumpuni, atau finansial bukan menjadi suatu halangan untuk bisa selesai? Kalau mau selesai tepat waktu sih finansial bukan masalah utama, tapi salah satu indikator yang bisa mendukung itu. Misalnya kalau dia dapat beasiswa begitu Kak. Kalau misalnya dia dapat beasiswa dari KIP atau KIP kuliah ataupun dari pihak lain, kan tidak ada alasan secara finansial dia tidak bisa lulus. Berarti mungkin dari faktor lain dia mempengaruhi dia sehingga dia lambat lulus. Begitu. Ada sendiri selama mahasiswa jadi dapat beasiswa atau gimana? Enggak. Kemarin sempat dapat beasiswa, tapi bukan beasiswa yang maksudnya kayak KP kuliah yang setiap semester dapat. Dia dapat beasiswanya secara per tahun periodik. Jadi dari 1 tahun sekali maksudnya. 1 tahun sekali. Apakah ada selama jadi mahasiswa pada saat itu ada aktivitas lain, dalam artinya ada pekerjaan sampingan lain untuk bisa memenuhi atau membantu meringankan beban kuliah Ade itu gimana? Ada, jelas. Ada Kak. Kemarin kan memang saya orangnya kan selama perkuliahan kemarin saya jujur tidak aktif organisasi di kampus, tapi aktif organisasi di luar paling itu cuma 1-2. Dan waktu itu karena COVID juga dan terhalang ke Makassar, jadi tidak sempat aktif organisasi apapun yang ada di kampus. Jadi saya berpikir cara bagaimana saya bisa ikut organisasi tapi bisa membantu secara finansial. Makanya waktu itu tahun 2020 pas semester 2 awal COVID, tiba-tiba sebuah rezeki, alhamdulillah diajak sama salah satu dosen di Nismul yang katanya, yuk kita buat organisasi begitu, organisasi yang bisa mendukung skill, karena kan dia salah satu dosen saya juga mengajar, katanya saya punya potensi untuk
menulis begitu, kayak manajemen acara gitu Kak. Makanya diajak, kita dirikan belajar bersama yang selalu saya sebut, mungkin ada di artikel berita juga Kak, belajar bersama. Ya. Dan tahun 2020 itu dia masih organisasi. Tahun 2021 kita berkat keseriusan bersama kita ajukan untuk berbadan hukum. Nah dari situ yang seperti kakak tanyakan tadi, dari situ saya dapat uang mendukung secara finansial saya untuk membayar sedikit demi sedikit kebutuhan-kebutuhan kampus. Tidak semua sih Kak, bukan soal UKT yang dibayar, tapi kayak buku begitu Kak. Alhamdulillah kemarin Artinya, yang salah satu ini Kak, lanjut ya. kemarin salah satu program kami di Belajar Bersama ada yang namanya bimbingan belajar. Kan dia belajar bersama, dia bergerak di edupreneur, kayak bisnis di bidang pendidikan. Kita adakan bimbel, program pertama kami kita adakan bimbel, bimbingan belajar untuk persiapan seleksi kompetensi dasar. Nah dari situ kita bimbing beberapa peserta. Di program pertama bahkan kami dapat sekitar 20 peserta, padahal baru program pertama kita dapat 20 peserta, dan alhamdulillah dari situ saya dapat uang untuk bantu-bantu orang tua secara finansial, dari segi finansial untuk kebutuhan kuliah. Selain itu juga biasa saya ini Kak, bantu-bantu penelitian dosen, dari situ biasa dapat alhamdulillah dapat uang. Artinya sebagai seorang mahasiswa ya juga berusaha mencari pekerjaan sampingan yang sifatnya mengembangkan skill ya, ataukah yang sifatnya skill kita tereksplor gitu, skill kita ini yang menjadi ini gitu, potensi keuangan. Itu keren. Jadi dalam artian ketika ada kemauan pasti ada jalan ya. Kalau orang memang mau selesai tepat, selesai cepat, kalau memang ada kemauan pasti ada jalan ya. Dan itulah yang saya dapat dari pernyataan Adek. Iya betul. Nah, kurang lebih seperti itu Kak. Mungkin diceritakan Dek, kebaikan bersama ini bergerak di bidang apa Dek? Mungkin ceritakanlah sedikit. Belajar bersama Kak, belajar bersama. Sorry, belajar bersama. Bergerak di bidang apa Kak? Bisa mungkin ceritakan tentang apa ya? Mungkin beberapa orang mau mengetahui belajar bersama ini suatu organisasi bergerak di bidang apa gitu. Dia sebenarnya fokusnya belajar bersama itu sejak awal kita dirikan, dia fokus ke bidang pendidikan Kak. Jadi bagaimana kita mengembangkan pendidikan, dengan adanya kita bisa membantu pendidikan yang ada di Indonesia dengan memberikan bimbingan apapun untuk membantu semua kalangan yang ada di Indonesia. Tapi dari situ kita kembangkan untuk bisa jadi bisnis juga, karena kan walau bagaimanapun kan kita butuh ini Kak, butuh secara finansial. Di satu sisi kan sama-sama menguntungkan. Jasa pendidikan yang dia tawarkan, apa saja yang pernah dikerjakan? Yang tadi saya bilang Kak, ada program pertama kami, kita ada bimbingan belajar untuk persiapan seleksi kompetensi dasar CASN tahun 2021. Kita adakan itu dengan, waktu itu saya berperan jadi admin. Jadi karena SDM kita kurang, di belajar bersama hanya founder saya, terus ada dua orang yang editor, sama yang satu dia di bidang kepenulisan. Beda, kalau saya di bidang bimbingan belajarnya. Jadi kita buat saya cari-cari tutor, terus buat modul dari soal-soal yang diberikan tutor, terus buat jadwal belajar, buat agenda ini. Bimbingannya dilakukan secara online atau offline? Online Kak, karena kan waktu itu masih pandemi, supaya jangkauan orangnya juga lebih luas, jangkauan pesertanya. Ini menandakan bahwa era digitalisasi hari ini dalam kacamata pendidikan pun ternyata bisa dilakukan secara online. Nah ini seperti yang dilakukan oleh belajar bersama yang berhasil membuat suatu event pelatihan yang berbasis online. Nah kalau boleh tahu output dari belajar bimbingan itu yang lolos
ASN kemarin pesertanya ada. Ada Kak, ada. Karena kita memang fokusnya untuk bimbingan karena kan bergeraknya bimbingan belajar. Jadi kita membimbing dari semua tes, kemudian sampai mereka pada saat tesnya. Jadi setelah tes kami dapat kabar, setelah mereka tes SKD, alhamdulillah kami dapat kabar bahwa 18 peserta dari 20 peserta yang mendaftar lolos passing grade untuk SKD CASN. Nah, menurut Ade sendiri ya, dalam proses belajar, Ade itu lebih cenderung cara belajarnya menghafal atau lebih cenderung cara belajarnya memahami? Kalau dulu pas SMA Kak, saya lebih fokus ke menghafal karena kan katanya saya kebetulan punya potensi lebih mudah menghafal, makanya saya suka pelajaran kayak sejarah begitu, pendidikan kewarganegaraan teksnya panjang kalau dia ujian gitu Kak. Itu di masa Tapi pas SMA. ini ya pas SMA itu, tapi pas masuk kuliah karena kan banyak sekali proses yang dilalui pas SMA, kita diajarkan bukan hanya soal bagaimana kita menghafal sebuah materi tapi memahami. Dan kebetulan di jurusanku kan ilmu pemerintahan, dia lebih mengasah kita untuk bagaimana cara public speaking yang baik, sama berpikir kritis, analitis. Dari situ saya mulai belajar, oh ternyata caraku belajar dengan cara menghafal itu salah. Karena saya rasakan betul Kak, ketika saya menghafal, anggaplah satu teks dalam buku, oke lah 1-2 hari ingat, 3 hari 4 hari lupa. Makanya saya fokus ke memahami teks panjang, kayak pas kita ada kelas mata kuliah, kita disuruh baca sebuah PDF, kemudian dipresentasikan menurut opini dan pemahaman masing-masing. Di situ saya belajar untuk tidak menghafal teks tersebut, tapi coba menganalisa dan memahami apa maksud dari teks tersebut. Kemudian saya olah dengan kata-kataku sendiri, gitu. Jadi cenderung Ya, memahami. lain lagi kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris ya, otomatis kosakata itu harus dihafal, Iya. jika dipahami. Oke deh, Biasa. menarik nih ya. Kira-kira ada nggak merasa salah jurusan? Ada beberapa teman-teman ya, ada beberapa teman-teman mungkin saat ini mengalami proses perkuliahan, Iya. di perjalanan prosesnya ia kuliah, kemudian di tengah jalan yang merasa, kayaknya ini jurusan saya salah gitu, potensi saya ternyata bukan di sini. Nah, apakah ada saat ini yang sudah selesai merasa bahwa jurusan ini memang sudah menjadi passion Ade, sehingga tidak ada rasa bahwa kita ini salah jurusan? Kalau dari awal kan sebenarnya Kak, saya bukan mau ambil jurusan ilmu pemerintahan. Saya maunya hukum. Cuman kadarullah ditakdirkan diambil jurusan ilmu pemerintahan, dan sampai sekarang ini bahkan setelah wisuda tidak pernah Kak merasa bahwa salah ambil jurusan Kak, begitu. Kan biasa memang cerita-cerita begitu tuh Kak, yang salah jurusan teman-temanku kadang kalau dikasih beban tugas yang lebih banyak, kan ekspektasinya awalnya misalnya jurusan ini paling banyak menghafal, banyak ini, ternyata pas masuk di situ ternyata selalu presentasi begitu, banyak tugasnya, banyak beban tulisan yang harus dikumpulkan. Tapi karena memang potensi dari SMA memang suka menganalisa sesuatu, menganalisa isu, dan itu banyak sekali diterapkan memang di ilmu pemerintahan Kak, di jurusanku. Dan kurasa sampai detik ini masih enjoy dengan yang kupilih begitu. Menurut Ade sendiri, ada nggak ya namanya salah jurusan? Menurutku tidak ada. Kalau memang dari awal dia kecuali misalnya memang karena ada teman saya Kak, karena saking inginnya lolos negeri, dia pilih jurusan apapun yang bahkan tidak ada niatnya atau kesukaannya, minatnya di situ, karena maunya lulus di sekolah negeri, di kampus negeri. Mungkin itu bisa dikatakan salah jurusan. Tapi di lain hal, misalnya memang dari awal dia punya niat atau keminatan, dari situ tiba-tiba di pertengahan semester dikasih beban tugas begini saja, dia merasa sudah salah jurusan, berarti prosesnya yang tidak ini Kak. Proses dari orangnya tidak memahami
tidak memaknai setiap proses yang dia jalani selama perkuliahan menurut saya. Jadi perihal dunia kuliah, dunia kampus bukanlah masalah jurusan apa, kampus apa yang kita tempati, tapi sejauh mana kita melakoni, menjalani proses-proses selama perkuliahan kita ya. Iya, betul. Banyak kan, ndak semata-mata bilang di sains saja yang banyak ininya, banyak tugasnya. Di IPS pun banyak, kayak di jurusanku banyak. Dibilang santai, mungkin sekedar presentasi selesai sudah sekelas. Enggak, padahal banyak juga beban-beban tulisannya. Ya saya rasa dunia mahasiswa itu bukanlah dunia santai, karena dunia mahasiswa itu dunia penggembleman, dunia proses untuk membentuk potensi-potensi diri. Iya betul. Nah, nggak ada yang gampang. Jadi anak muda nggak boleh berpikir yang gampang-gampang aja ya, yang instan-instan aja lah. Nggak menantang begitu. Tidak menantang kalau tidak ada bebannya, berarti tidak siap untuk ini. Tidak siap untuk berkembang kalau tidak ada bebannya. Ya. Selama jadi mahasiswa kemarin, mata kuliah yang paling disukai apa di pemerintahan? Mata kuliah, mata kuliah yang paling kusukai itu pemberdayaan masyarakat. Kenapa saya suka pemberdayaan masyarakat? Karena lebih ke sosial, dan juga pada waktu itu kebetulan dosennya yang founder saya di belajar bersama, founder kami di belajar bersama itu dosen pemberdayaan masyarakat. Jadi cara pembawaannya dan cara menjelaskan materi dan sangat interaktif dengan kelasnya begitu Kak. Jadi tidak semata-mata hanya mendongeng begitu. Dan juga bukan hanya pembawaan dari lecture-nya yang bagus, tapi value dari mata kuliah itu kan biasa ada kita dikasih tugas oke lah setelah mata kuliah selesai begitu, tapi mata kuliah pemberdayaan masyarakat ini benar-benar kasih value begitu Kak, value jangka panjang. Jadi kita ada project waktu mata kuliah pemberdayaan masyarakat, kita dikasih project untuk terjun ke masyarakat, kira-kira apa yang bisa kita lakukan di masyarakat. Dan waktu itu saya ambil kegiatan pemberdayaanku waktu pertukaran mahasiswa Merdeka. Saya melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut. Nah itu tidak sampai situ Kak, tidak sampai sekadar proyeknya, tapi ternyata proyek tersebut kita buatkan sebuah tulisan, dan tulisan itu menjadi buku antologi. Jadi kan karya itu kan sepanjang masa begitu Kak, bahkan sampai mati pun meninggal pun kita karyanya kan masih ada begitu. Jadi kayak value yang sangat tinggi bagi saya dari mata kuliah tersebut.